Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Alif Sofi, NIM 106180224, program studi hukum tata negara. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UTS dari dosen pembimbing Pak Z Haryanto. Oke, baiklah, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Maksudnya dari poin ini adalah untuk melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan hak dan memberikan kewajibannya kepada masyarakat. Oke, poin selanjutnya, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Maksudnya dari poin ini yaitu untuk menjamin, pasal ini yaitu untuk menjamin keselamatan, menjamin kesehatan, dan menjamin kehidupan manusia. Poin selanjutnya, menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Maksudnya dari poin ini untuk memberi perlindungan kepada ekosistem yang ada, contohnya seperti hutan lindung. Selanjutnya, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oke, poin selanjutnya, mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Selanjutnya, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Selanjutnya, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, yaitu mengendalikan segala sesuatu dari lingkungan hidup dengan bijaksana. 3. Oke, poin selanjutnya, pembangunan berkelanjutan. Maksud dari poin ini yaitu pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, membangun berkelanjutan mencakup 3 lingkup kebijakan. Yang pertama, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan. Poin selanjutnya, mengantisipasi isu lingkungan global. Maksud dari poin ini merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut yang mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia dan serta menyeluruh, yaitu untuk mengantisipasi dari dampak-dampak isu lingkungan global seperti mengantisipasi perubahan iklim akibat pemanasan global. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan atas beberapa asas. Jelaskan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa asas tersebut. Yang pertama, asas tanggung jawab negara. Poin ini yaitu asas tanggung jawab negara. Yang pertama adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Selanjutnya, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, negara mencegah lingkungan dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pemanasan, pencemaran, atau kerusakan lingkungan hidup. Ya. Poin selanjutnya, asas kelestarian dan keberlanjutan. Ini adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap semasanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian
daya dukung ekosistem, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Poin selanjutnya, asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Selanjutnya, asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Itu asas keterpaduan. Selanjutnya, asas manfaat. Asas manfaat ini adalah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam di lingkungan tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya, yaitu melakukan berbagai usaha pembangunan yang menyesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, asas kehati-hatian. Asas ini adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yaitu walaupun ilmu kita sedikit tentang lingkungan hidup, seenggaknya kita harus tahu tentang kehati-hatian ini. Jadi kita dapat menghindari ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, asas keadilan. Asas keadilan ini bahwa setiap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Selanjutnya, asas ekerizion, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Yaitu tadi asas ekoturism ini harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di wilayah tersebut. Selanjutnya, asas keanekaragaman hayati. Asas ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keragaman, keberadaan, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alami nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama-sama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Selanjutnya, asas pencemaran membayar. Nah, asas ini adalah bahwa setiap penanggung jawab dan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Oke, yang selanjutnya asas partisipatif. Asas partisipatif ini adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi menurut asas ini yaitu harus berpartisipasi terhadap lingkungan hidup, harus peduli terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, asas kearifan lokal, bahwa setiap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai unsur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut dan harus efisien. Selanjutnya, asas tata kelola yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisien, dan keadilan. Nah, menurut asas ini memiliki beberapa prinsip. Jadi tadi asas prinsip partisipasi yaitu harus ikut berpartisipasi, transparansi maksudnya harus terbuka terhadap lingkungan di sekitar, harus efisien dan adil. Selanjutnya, asas otonomi daerah. Menurut asas ini, asas yang terakhir. Asas ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mengurus sendiri urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, baiklah, itu jawaban dari nomor 2. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya tentang pendapat sendiri.
Yaitu pertanyaannya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk tanah air Indonesia pada saat sekarang ini tentunya juga berdampak terhadap lingkungan hidup. Jelaskan pendapat saudara tentang dampak yang dimaksud dalam perspektif hukum lingkungan. Oke, menurut saya dampak dari, jika dipandang dari hukum lingkungan, meskipun pandemi virus corona ini memberi pukulan keras terhadap ekonomi global, namun sepertinya menurut saya ini ada dampak positif bagi lingkungan. Contohnya seperti beberapa daerah yang tadinya padat melakukan kebijakan lockdown sehingga memberikan polusi udara yang lebih segar di kota tersebut, yang tadinya sering macet kan karena banyak kendaraan berlalu lalang yang mengakibatkan polusi udara. Karena beberapa hari ini saya membaca di beberapa sumber, mengutip dari beberapa sumber mengatakan bahwa penurunan polusi udara pada saat pandemi COVID-19 ini cukup drastis baru-baru ini di beberapa wilayah di Indonesia. Sepertinya tidak terlalu buruk bagi lingkungan untuk yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Baiklah, demikian jawaban-jawaban dari 3 pertanyaan tersebut. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.